bertanya, lalu kita adu argumentasi. On cam aja, nggak apa-apa. Halo, halo. Iya, udah. On cam Bang Andi, bukan di muka sebentar. Telepon ke saya kantor, ada masalah. Gak pakai tonsik, masa aku pegang HP terus. Mau taruh pegang HP terus, ada masalah. Ini capek nanti. Banyak kali alasan. Ya sudah, ini aja. Yang penting udah lihat Nggak mau on cam pun dia. aja kan. Oke, Andi, kita bahas tema gimana, Andi? 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 Nggak Noise. keluar itu. Bang. Nggak ada suara. Andi? Kita bahas Andi. Suara abang hilang-hilang itu. Halo? Halo? Kita membahas tema. Terserah. Apa? Nggak ada suaranya. Terserah. Oke, iya. Tema kita kan mustahil OT itu percaya sama Yesus. Oke, saya tanya, apakah Anda percaya dengan perkataan Yesus dalam Bible, Andi? Oke, di dalam Markus 12 nomor 29, Yesus berkata, hukum yang utama, dengarlah wahai Shema Israel, Tuhan kita, Tuhan itu Esa. Apakah Andi juga mengingat Tuhan itu Esa? Bukan Isa, bukan Isa, Esa. Iya. Iya, apakah kamu percaya Tuhan itu Esa? Saya. Percaya, oke. Di dalam Matius 11 nomor 25, Yesus mengatakan Tuhan yang Esa itu adalah Bapa, Tuhan langit dan bumi. Oke, sekarang saya tanya sama Andi. Di dalam imanmu, Tuhan yang Esa itu siapa namanya, Andi? Yesus. Oke. Adakah jika kau memang yakini Yesus itu adalah Tuhan yang Esa, adakah Tuhan lain selain Yesus? Gak ada. Oke, sekarang saya tanya. Bapak itu Tuhan bukan? Tuhan. Baru 0,0 sekian tidak berubah, kau berubah dua. Tadi ku tanya sama kau, jika kau yakini memang Tuhan itu Esa adalah Yesus, adakah Tuhan lain selain Yesus? Ada, aku bilang. Ku tanya sama kau, Bapak itu Tuhan bukan? Tuhan. Itu aja ada dua Tuhan kau. Jadi terbuktikan, Andi, kalian gak ada yang percaya kalian perkataan Yesus. Hah? Apa itu konsep Tuhan sebenarnya? Nah, aku nggak perlu tanya kau tentang konsep Tuhan. Aku tanya Yesus. Yesus. Apa konsep Tuhan itu Yesus? Apa kata Yesus dalam Markus 12 nomor 29? Tuhan itu Esa, Faruk. Jika Tuhan itu Esa, siapakah Tuhan itu Yesus? Bapa, Matius 11:25, Faruk. Jika Yesus saja sudah menjabarkan seperti itu, siapa kau menjabarkan tentang konsep ketuhanan dibanding Yesus? Konsep Tuhan itu penguasa pencipta langit dan bumi. Iya, itu adalah Bapa. Tuhan langit dan bumi itu Bapa. Kok kau bilang pula Tuhan itu Yesus? Yesus itu firman yang difirmankan sehingga jadi anak manusia. Oke, berarti bukan Tuhan. Jadi konsep Tuhan itu penguasa langit dan bumi. Ya, Yesus itu termasuk dia Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Di mana Yesus mengatakan, Aku adalah Allah Bapa, Allah Anak, ada Roh Kudus. Orang buta bisa melihat. Dokter pun bisa bikin orang buta melihat, dokter. Yang saya tanyakan, di mana Yesus menyatakan dia adalah Allah Anak, Allah Bapa, ada Roh Kudus? Di mana?
Ya itu di Matius 1 kejadian 1 sudah dijabarkan. Nggak ada kata Yesus di kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yesusnya belum lahir. Iya Bang. Yesus itu lahir secara manusia karena dosa manusia. Di mana Yesus berkata, aku lahir sebagai manusia karena dosa manusia? Di mana? Kenapa? Di mana Yesus berkata, aku lahir sebagai manusia karena dosa manusia? Di mana? Akulah jalan dan hidup dan Nggak nyambung. ya. Makanya aku bilang syarat jadi oten itu harus longor permanen. Beginilah. Ditanya apa, jawabnya apa. Inilah alasannya kenapa dia masih oten. Jadi aku jelaskan. Ya di dalam kulit abang, mata abang, telinga abang, mulut abang, satu tubuh nggak? Berarti Tuhanmu manusia. Mau kau samakan Tuhanmu sama aku manusia? Ya itu konsep yang sebagai nalar manusia. Apakah berarti Tuhanmu manusia? Mau kau samakan aku yang manusia ini dengan Tuhanmu? Cobalah dulu. Yang aku Hah? sampaikan tadi, aku contohkan itu sebagai nalar manusia, nalar Tuhan. Aku udah pernah bilang bahwa nalar manusia nggak mampu menerjemahkan mindsetnya Tuhan, ciptaannya Tuhan. Oke, ketika kalian tidak mampu menerjemahkan mindset pemikiran Tuhan, kenapa kalian mampu untuk membunuh Tuhan? Kenapa? Hah? Ketika kau katakan kau tak mampu untuk memahami konsep pemikiran Tuhan, kenapa kalian ngaku-ngaku mampu membunuh Tuhan? Membunuh atau Hah? membunuh? I- Atau kenapa tadi? Memetongkan Tuhan, membunuh bilang nanti kena ban kalau BUNUH. Membunuh Tuhan. Ya itu udah cerita, sudah beliau itu udah tahu kejadian itu akan terjadi sebelum beliau lahir dan berumur 17 tahun dia sudah menceritakan Iya. bahwa akan ada suatu saat nanti terjadi karena bisa manusia. Oke, di mana Yesus menceritakan akan mati Tuhan di kayu salib? Di mana? Kan ini juga seperti itu, Pak. Di mana tertulisnya di kitab apa ayat berapa Tuhan mati di kayu salib kata Yesus? Di mana? Bentar ya, aku nggak bisa ngomong tanpa data. Ya silakan cari datanya. Yesus berkata, Tuhan akan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Di mana Yesus berkata begitu? Atau kalau kau percaya itu ada nubuatan, di mana Yesus menubuatkan seperti itu? Ya enggak aja lah, kau capek kali lah kau memahami iman kau Tuhan metong. Aduh kata gitu. Pasti ku like, selamat bergabung, pasti ku like. Halo, pasti.